Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 10 September 2024. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dengan lagu yang berjudul Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Mari kita satu dalam doa.
Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami memohon pimpinanmu ya Tuhan di dalam kami mengawali ibadah kami pada pagi hari ini dan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dalam pembacaan dan perenungan kami yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso. Kami memohon pimpinan-Mu ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh memberkati setiap kami dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan tema yaitu kasih dalam perbuatan. Saudara-saudara, saya ingin membagikan satu kisah tentang tokoh Presiden Afrika Selatan tahun 1994 yang kita kenal namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela itu dia sebelum menjadi presiden, dia pernah menjadi tawanan politik. Dia pernah menjalani kehidupan yang sulit di penjara 27 tahun lamanya. Bukan satu waktu yang singkat. Apalagi kita tahu hidup di dalam penjara bukan saja hidup terkungkung, tidak bebas, tetapi kesaksian Nelson Mandela menceritakan kepada kita bagaimana dia sangat mengalami kehidupan yang susah, yang pahit. Bagaimana tidak? Di dalam penjara itu dia dipaksa untuk kerja keras, kerja paksa, memecahkan batu-batu kapur itu di cuaca yang terik ya di daerah Afrika Selatan. Dengan kondisi serba minim fasilitas, dia diberikan sedikit makanan. Belum lagi ditambah dengan perlakuan para sipir penjara yang kejam, yang membuli, yang memberikan perlakuan yang tidak adil, rasisme, bahkan memberikan persekusi, intimidasi kepada seorang Nelson Mandela. Saudara, akibat semuanya itu, terutama akibat dia bekerja paksa, memecahkan batu-batu kapur itu, penglihatan Nelson Mandela terganggu sepanjang hidupnya karena debu batu-batu kapur yang masuk ke dalam matanya. Saudara, tidak cukup di situ. Dia juga menempati sebuah sel yang sempit. Dia tidur dengan alas yang seadanya, bahkan sangat tipis, seperti tikar yang sangat tipis, dengan udara yang pengap, dengan penerangan yang serba kurang. Pendek kata, di dalam penjara itu dia menderita bukan saja fisiknya, tapi juga psikisnya. Tentu yang menyebabkan salah satunya adalah para sipir-sipir penjara itu. Namun ajaibnya saudara, ketika Nelson Mandela bisa keluar dari masa tahanan itu, kemudian dia memimpin gerakan untuk melawan apartheid di Afrika Selatan, dan dalam kampanyenya dia menang, dia menjadi seorang kandidat presiden dan akhirnya dia dilantik menjadi presiden. Dia mengundang para sipir penjara yang ketika Mandela itu ada di penjara menyiksa dia. Nelson Mandela memberikan pengampunan kepada para sipir itu. Nelson Mandela bahkan mengundang mereka untuk merayakan kemenangan politisnya ketika dia akan dilantik sebagai presiden. Itu bukankah prinsip Kristen tentang kasih dan pengampunan? Nelson Mandela tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan, dan itu karena dia mengalami kasih Kristus. Kalau ada pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, maka Mandela sebaliknya.
air tuba dibalas dengan air susu. Saudara, itulah keajaiban kasih. Kalau hari ini kita membaca surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, ini adalah surat pastoral, surat penggembalaan. Rasul Yohanes mengingatkan orang-orang percaya yang disebut sebagai anak-anakku, artinya anak-anak rohani oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mengatakan kalau kita memiliki kasih, hendaklah kasih itu bukan hanya teori. Kasih itu tidak berhenti pada perkataan kita, tetapi kasih itu harus diwujud nyatakan di dalam perbuatan, ada bukti yang konkret. Jadi orang bilang jangan cuma sekedar NATO. NATO itu adalah not action, talk only, alias hanya ngomong doang, tapi tidak ada buktinya, tidak ada wujud konkretnya yang dilakukan. Maka ketika Rasul Yohanes mengatakan itu kepada anak-anak rohaninya dan termasuk kepada kita, sebetulnya kita diajak untuk melihat bahwa Yesus terlebih dahulu telah melakukan perbuatan kasih itu secara nyata. Apalagi kalau dalam hidup kita berpusat kepada Allah, di mana 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Maka sebagai orang-orang yang hidup di dalam persekutuan kasih dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu, mestinya hasil persekutuan kasih kita dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu mengalir melalui hidup kita dan kita bagikan kepada sesama. Karena itu kalau kita melakukan kasih, perbuatan kasih secara nyata, saudara-saudara, itu sebetulnya wujud respon kita kepada kasih Allah. Karena itu kalau kita melakukan wujud kasih secara nyata, itu sebetulnya menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen. Karena memang di dalam Yohanes pasal 15, Injil Yohanes pasal 15, kita diberi perintah oleh Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 12, kalau kamu adalah muridku, maka kamu harus hidup saling mengasihi. Ciri utama dari murid Kristus adalah kalau ia hidup saling mengasihi. Maka kalau kita melakukan perbuatan kasih secara nyata itu, sebetulnya Tuhan tidak menuntut yang berlebihan. Tuhan hanya menuntut kita apa yang telah diteladankan Kristus itu untuk kita lakukan. Dan melalui perbuatan kasih itu, saudara-saudara, itu lebih bermakna. Perbuatan kita itu jauh lebih bersuara lebih keras. Perbuatan kasih itu, saudara-saudara, lebih bersuara lebih keras daripada perkataan kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita, dunia melihat kita bahwa oh ini benar, ini muridnya Kristus. Sekalipun saudara, untuk melakukan itu banyak tantangan. Kalau kita membaca di atasnya, maka dunia itu sebetulnya bukan saja menolak Kristus dan pengikutnya, tetapi juga membencinya, memusuhinya. Saya akan bacakan ayat 13. Di sana mengatakan demikian, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Ya, dunia itu adalah orang-orang yang belum percaya. Mereka bukan saja menolak Kristus, tetapi mereka juga mengidentifikasi Kristus ada pada setiap pengikutnya, muridnya termasuk kita. Karena itu kita yang murid Kristus, pengikut Kristus, ini ada Kristusnya. Sama seperti mereka menolak Kristus, kita juga mendapatkan dampak itu. Karena itu tidak mudah untuk bersaksi tentang Injil Kristus di dalam perbuatan kasih. Maka pertanyaannya adalah, ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti itu, apakah kemudian kita menyerah? Ketika kita menghadapi tantangan itu, apakah kemudian kita mundur? Apakah kemudian kita putus asa dan kemudian kita berkata, ya sudah, biarlah aku sendiri yang menikmati kasih Kristus itu. Aku tidak peduli dengan orang lain, toh mereka tidak bersahabat. Apakah begitu? Tentu tidak. Seberapapun besarnya tantangan yang kita hadapi, Kristus memerintahkan kita, mengutus kita untuk tetap berbagi. Sekalipun tidak mudah, Tuhan akan mampukan kita. Di dalam hidup kita punya pengalaman masing-masing bagaimana kita bersaksi sebagai orang Kristen. Yang barangkali di dalam kesaksian kita, mungkin awal-awal kita ditolak. Tetapi dengan pendekatan kasih yang lemah lembut, saudara-saudara, pesan tentang Injil Kristus itu bisa diterima
bukan saja melalui perkataan kita, tetapi juga melalui perbuatan kita yang kita lakukan dengan ketulusan. Kita sebagai GKI Batu telah membuktikan itu. Bagaimana gereja ini hadir di tengah-tengah masyarakat dan kita mewarnai sedikit demi sedikit apa yang dapat kita berikan kepada masyarakat. Karena itu saudara sebagai anggota jemaat GKI Batu, mari kita terus, jangan henti. Sekalipun kita harus menghadapi situasi yang sulit, kita terus harus bersaksi dalam perbuatan kasih, termasuk seperti yang diteladankan Kristus, yaitu memberikan yang paling berharga. Kalau kita membaca di ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berbicara tentang nyawa ini, berbicara tentang kehidupan. Orang rela mempertahankan nyawanya, orang yang sakit supaya dapat mempertahankan nyawanya tetap hidup, dia rela melakukan apapun. Artinya nyawa itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Maka kalau kita mau berbuat kasih, maka kalau kita mau peduli dan berbagi, maka sesuai prinsip yang diteladankan Kristus adalah yang terbaik, yang berharga, bukan yang sisa, bukan yang tidak kita pakai, bukan yang mungkin kita berpikir karena aku tidak memerlukan lagi di rumahku, daripada jadi barang bekas, jadi sampah, tak kasihkan orang, bukan. Tetapi kalau kita mau ngasih orang, kita sisihkan, kita sendirikan, kita persiapkan, termasuk kalau kita mau persembahan. Di dalam perbuatan kasih kita meresponi anugerah Tuhan itu, yang kita persembahkan, kita berikan adalah sesuatu yang berkualitas, yaitu sesuatu yang berharga. Jangan biarkan kasih Kristus itu tidak dikenal orang. Kita mengingat seorang teolog yang bernama John Stott mengatakan, kasih Allah telah dinyatakan dalam kematian Kristus. Kasih itu tidak boleh dipahami hanya sebagai kasih yang ditunjukkan sekali di dalam kematian Kristus. Bukan, tetapi harus terus-menerus aktif, secara kontinu, mengalir dan disaksikan di dalam dan melalui para pengikut Kristus, termasuk kita. Mari kita mengasihi, bukan hanya sekedar dengan perkataan atau lidah kita. Mari kita lakukan itu di dalam perbuatan nyata kita. Kita lakukan di dalam kasih dan ketulusan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus mengasihi dan peduli berbagi kepada orang-orang yang kami jumpai dengan tulus dan dengan berani menjadi saksi-Mu. Sekalipun kami menghadapi banyak tantangan, kami percaya Tuhan telah memperlengkapi kami dan Tuhan akan memampukan kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah supaya kami dapat melakukan tugas perutusan kami dengan baik. Kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Batu. Kami berdoa terutama untuk mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kunjungi mereka, Engkau tumpangkan tangan-Mu atas mereka dan beri kesembuhan kepada mereka. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah, kasih-Mu tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu biarlah kepada orang-orang jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan, Tuhan kuatkan, Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan bimbing, supaya mereka memiliki kesehatan yang berasal daripada-Mu. Saudaraku, masukilah hari ini dengan penuh syukur dan sambutlah penyertaan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.